Assalamualaikum, hai semua. Ketemu lagi di channel YouTube Ame Amelia Sarina. Di video kali ini Mbak Ame mau buat roti O atau roti kopi. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Ame Amelia Sarina, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 500 gram tepung terigu. Saya gunakan tepung terigu Pro Tinggi, 60 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, 1 butir telur. Ini kita masukkan ya teman-teman. 250 ml susu cair. Karena adonnya diaduk menggunakan mixer, saya gunakan susu cair dingin ya teman-teman. Mixer adonan hingga tercampur rata. Saya gunakan speed nomor 3. Mixer yang saya gunakan hand mixer 1552 dari Philips. Hand mixer HR1552 dari Philips ini terbuat dari bahan ABS. Desainnya dan modelnya cantik, memiliki 5 kecepatan turbo sehingga durasi mixer jadi lebih cepat dan adonan lebih cepat mengembang ya teman-teman. Dan ini tenang saja, ini low watt ya teman-teman. Nah, ini adonannya udah tercampur rata ya teman-teman. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam, 60 gram margarin. Kalau mau pakai butter juga boleh sesuai selera ya. Kemudian lanjut mixer adonan hingga kalis elastis. Saya gunakan speed nomor 3 selama 15 menit. Setelah 15 menit di mixer, kelihatan ini adonannya udah kalis. Lalu matikan mixernya. Ambil sedikit adonan ya teman-teman. Lalu lebarkan adonan. Kalau adonannya udah transparan, gak sobek seperti ini tandanya adonannya udah kalis elastis ya. Ini udah cukup untuk dibentuk ya teman-teman. Bulatkan adonan seperti ini supaya dia itu nanti ada tekstur namanya berserat-serat gitu ya teman-teman rotinya. Lalu letakkan kembali adonan ke dalam wadah. Ini kemudian kita tutup menggunakan serbet bersih. Diamkan selama 60 menit atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Siapkan wadah. Masukkan 100 gram gula halus, 100 gram margarin, aduk hingga tercampur rata sampai adonannya lembut. Saya aduk menggunakan whisk, boleh juga menggunakan garpu atau spatula ya teman-teman. Setelah adonannya tercampur rata dan lembut seperti ini, masukkan 120 gram tepung terigu, 2 sendok makan bubuk kopi instan, 2 putih telur atau setara dengan 80 gram.
Kemudian lanjut aduk adonan hingga tercampur rata, lembut dan creamy ya teman-teman. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, lembut dan creamy. Supaya lebih wangi, saya tambahkan setengah sendok teh pasta mocha. Kalau nggak suka pasta mochanya, boleh di skip ya. Lanjut aduk adonan hingga tercampur rata. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga seperti ini ya teman-teman. Lalu ini kemudian kita ikat. Setelah sekitar 60 menit didiamkan, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Kempiskan adonan untuk memecah gelembung udara yang ada di dalam adonan. Lalu bulat-bulatkan adonan. Seperti ini ya teman-teman. Bagi adonan menjadi beberapa bagian sama rata. Saya bagi menjadi 16 bagian ya teman-teman. Untuk beratnya, saya timbang sekitar 55 gram. Kalau adonannya mau dibagi menjadi lebih besar atau lebih kecil juga boleh, sesuai selera ya teman-teman. Kemudian, rounding adonan hingga bentuknya bulat dan mulus. Ini kita bulatkan seperti ini ya teman-teman. Letakkan adonan yang telah dibulatkan secara berurutan dari yang pertama dibulatkan, karena nanti itu yang akan pertama kali diberi isian dan dipanggang ya teman-teman. Setelah adonan selesai dibulatkan semua, ambil adonan yang pertama dibulatkan tadi. Untuk adonan yang menunggu, tutup dengan kain bersih atau serbet bersih ya teman-teman. Pipihkan adonan, ini kita pipihkan seperti ini aja ya teman-teman. Lalu beri isian, saya beri isian dengan margarin. Kalau mau pakai butter juga boleh. Margarinnya saya bekukan dulu dalam kulkas agar lebih mudah dalam memasukkan ke adonannya ya. Kemudian bulatkan adonan, bungkus hingga rapat. Pastikan adonannya terbungkus rapat agar ketika nanti saat dipanggang, margarinnya nggak bocor ya teman-teman. Lalu letakkan adonan di atas loyang yang telah diolesi margarin. Setelah adonannya dibulatkan semua, tutup adonan dengan kain bersih. Diamkan sekitar 1 jam hingga adonannya mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Setelah sekitar 1 jam didiamkan, buka tutup adonan. Ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Ini siap untuk diberi topping. Semprotkan topping di atasnya. Buat gerakan melingkar hingga separuh adonan tertutup topping ya teman-teman. Seperti ini.
Setelah toppingnya selesai disemprotkan, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven sekitar 10 menit. Oven yang saya gunakan oven Mito MO88 Fantasi 2. Kapasitas ovennya ini besar, muat sekitar 33 liter. Oven ini memiliki 4 sumbu api, 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah. Dilengkapi dengan diamond cap safety yang menghantarkan panas ke segala arah sehingga membuat hasil panggangan matang merata. Ada lampunya juga, jadi tanpa buka tutup oven kita bisa melihat hasilnya. Panas ovennya stabil, ada roti serinya juga, bisa buat panggang ayam guling dan ada juga blowernya ya. Panggang dengan suhu 175 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 20 menit atau sampai rotinya matang, bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Oven Mito Fantasi MO88 ini memiliki 4 pengaturan tombol. 1 bagian atas ada roti seri, bisa buat panggang ayam guling dan lainnya. Fitur blower, fitur fermentasi, bisa buat fermentasi adonan, donat, roti, kue dan lainnya. Ini saya pilih fire buat memanggang. Tombol kedua ada pengaturan api atas, tombol ketiga juga ada pengaturan api bawah. Jadi suhu api atas dan api bawahnya bisa disesuaikan ya. Tombol keempat untuk pengaturan waktu. Fitur yang dimiliki oven Mito Fantasi ini lengkap banget ya teman-teman. Setelah sekitar 20 menit dipanggang, ini rotinya udah kecoklatan, bagian permukaannya udah keras, ini udah matang ya teman-teman. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Biarkan hingga rotinya dingin, baru lepaskan roti dari loyang. Setelah rotinya dingin, lepaskan roti dari loyang dan rotinya siap untuk disajikan. Ini dia roti O atau roti kopinya udah jadi. Sekarang saya mau cobain. Kelihatan ini bagian permukaannya renyah ya. Kalau dia itu diketuk atau digesek seperti ini, dia itu bunyi ya. Tuh. Dari patahannya berasa kalau permukaannya renyah ya, dan bagian dalamnya rotinya lembut. Kelihatan ini bagian isi dalaman margarinnya lumer. Jadi kalau mau bagian isinya kalau mau pakai butter juga boleh, sesuai selera. Rotinya ini wangi banget, rotinya lembut ya. Tuh bisa dilihat. Ini margarinnya lumer banget ya. Bismillah. Ini rasanya enak banget. Mantep. Rotinya super lembut dan renyah, gurih, manisnya pas, dan ada rasa asinnya di bagian dalamnya. Ini enak banget, rotinya wangi. Cocok buat cemilan di rumah atau ide jualan, rasanya enak banget ya. Cocok untuk teman ngeteh. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.